Shalom, salam sejahtera untuk setiap kita di sini. Ketemu lagi di acara Leaders Talk Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan, dan juga nama budaya bagi setiap kita adalah sukacita bagi kita hari ini karena kita bisa bersama-sama berkumpul kembali. Dan hari ini saya senang sekali karena kita akan melakukan Leaders Talk Series dengan topik yang sangat menarik. Ya. Ini bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depan dengan setiap kesempatan-kesempatan yang ada ini. Nah, bersama-sama dengan kita saat ini, ya kita sungguh beruntung, kita bersyukur, kita bisa mendapatkan pembicara ataupun narasumber yang sungguh luar biasa. Ini anugerah buat setiap kita. Kenapa? Karena beliau ini profilnya sungguh menarik, ya. Karena waktu saya mengenal beliau dan kemudian mengikuti beberapa pemaparan-pemaparan beliau di banyak tempat, saya sangat-sangat terinspirasi, termotivasi, dan diberkati. Siapa beliau? Ya, tentu saja sesuai dengan apa yang sudah dipublikasikan. Bapak Paulus Bambang. Halo Pak Paulus. Halo Pak Andri. Ini dia pembicara kita. Selamat pagi Pak Paulus, bagaimana kabarnya? Tetap semangat, sehat. Wow, luar biasa, puji Tuhan ya Pak Paulus ya. Iya, puji. Baik, mungkin saya boleh perkenalkan lebih lanjut, lebih dalam lagi ya Pak Paulus, profil daripada pembicara kita hari ini. Karena, wah sungguh luar biasa. Saya waktu membaca profil beliau ini, saya merasa bahwa, wah Tuhan pakai beliau ini dengan sangat luar biasa sekali. Ya, nah di acara kita First Man Running, Last Man Standing ini kita akan lebih tahu lagi mengenal pembicara kita. Solo boleh ditayangkan. Oke, nah Pak Paulus Bambang ya, CEO of Shift Transforming Lives. Apa itu Shift? Shift itu S-nya, shifting from transforming business to transforming lives. Mulia sekali. Ya. H-nya help talented young people to grow. I inspire people to live in integrity and positive attitude. Dan P-nya adalah promoting diversity and nationalism to love this country even more. Ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat pendidikan daripada Pak Paulus ya. Di Mitsui Tayo Kobe Bank Foundation mengambil Business Management course, kemudian di Universitas of Indonesia Bachelor's Degree of Economic, dan di Institut Pertanian Bogor Bachelor's Degree Food Science and Technology. Nah, ini nyambung banget dengan di UPH ini ada FAS, Fakultas Science and Technology. Ya, selanjutnya pengalaman beliau kalau mau dibacakan kita perlu waktu paling enggak setengah jam sendiri. Tapi paling enggak ringkasannya adalah yang ini. Beliau memulai pengalaman karir beliau di Astra ya di tahun 1999 ya sebagai Vice President. Kemudian habis itu tahun November 1999 sampai September di PT Astra Grafia sebagai Managing Director. Selanjutnya ya kelihatannya karir beliau ini akan lebih banyak di areanya Astra Group ya, di United Tractors tahun 2007, di Toyota Astra Motor 2017, dilanjutkan di Menara Astra sebagai Presiden Director 2018 sampai 2019, juga di 2011 sampai 2014 itu menjadi Deputy Director untuk PT Astra Internasional. Ya, kalau kita lihat lebih lanjut lagi 2014 sampai Juni 2020. Jadi baru saja ya bulan ini juga beliau Director in charge of Infrastructure, Logistic, Information Technology and Property Business Group of Astra International Tbk. Ya, kemudian 2020 sampai sekarang di PT Menara Astra dan PT Brahmayasa Bahtera Supervisory Board ya. Selanjutnya sampai sekarang dari 2020 artinya ini masih fresh from the oven nih kayaknya Pak Paulus ya. Shift Movement sebagai CEO dan co-founder of Shift Transforming Lives. Jadi ini kita profil daripada beliau. Kalau lihat di sini Pak Paulus Bambang ini adanya di satu tempat cukup lama, boleh dikatakan lama lah ya sebetulnya ya. Walaupun di satu tempat tapi dampaknya ke banyak tempat. Karena saya ketemu ada orang berada di banyak tempat tapi dampaknya nggak jelas. Kalaupun ada dampaknya nggak beres tuh, negatif. Tapi berbeda dengan Pak Paulus. Baik, Pak Paulus, ini kita pengen banget nih
mendapatkan pencerahan-pencerahan, inspirasi-inspirasi, motivasi, tips-tips dari Bapak yang memang sudah begitu kenyang dengan pengalaman-pengalaman sehingga anak-anak muda nih, mahasiswa kita bisa belajar dari Bapak. Khususnya terkait dengan ini Pak, dalam kondisi masa pandemi COVID-19 ini kan banyak orang ngerasa seperti ke lockdown hidupnya, dirinya, stuck rasanya. Padahal kan sebetulnya enggak ya. Nah, apa nih Pak Paulus yang perlu dilakukan oleh mahasiswa anak-anak muda kita? Ya, Silakan Pak Paulus. menarik sekali Pak Andri, karena saya udah 38 tahun. Mic saya oke? Oke Pak. Oke. 38 tahun dan anak saya udah selesai mahasiswa semua. Barusan terakhir juga 13 Juni yang di University of California, Irvine selesai, tapi graduation-nya pakai Zoom. Jadi saya udah punya 3 anak, semua udah selesai. Yang kedua masters ya, di Australia. Jadi saya bisa menyelami sebagai mahasiswa, dan saya sering sekali diskusi dengan mahasiswa dan diundang di banyak universitas pada waktu saya masih keliling-keliling untuk cari mahasiswa yang untuk kita rekrut. Dari 96, 97 saya keliling Pak, dari Pak Andri dari Eropa, kemudian Amerika, Australia untuk cari mahasiswa Indonesia, khususnya di bagian engineering, untuk balik ke Indonesia bangun engineering kita. Kalau kita nggak punya itu, rasanya Astra nggak seperti sekarang. Karena kita mencari itu, dan kita bersyukur karena koneksi itu sampai sekarang kita cukup kuat. Jadi hari ini saya bersuka cita diundang untuk sharing, dan saya akan sharing supaya izinkan saya share screen dulu. Ya, ini adalah judul yang diminta, adalah First Man Running dan Last Man Standing. Jadi preparing to your next zenith, saya bilang. Bagaimana kita naik ke puncak? Mahasiswa ini lagi naik ke puncak. Lah saya yang di belakang itu gambar, kayak saya sudah meninggalkan corporate world setelah 38 tahun, walaupun saya tidak berhenti. Sekarang tugas saya membimbing tadi, di shading, orang yang sedang naik mahasiswa itu, supaya bisa mencapai zenithnya. Dan saya akan tidak kelihatan wajahnya, tapi dari belakang sebelah saya mendukung itu. Gambar itu artinya adalah itu. Jadi saya menggunakan shape, ini movement, bukan PT, movement. Jadi saya akan membantu para mahasiswa yang talent ini, baik melalui orang yang suka startup, karena saya membimbing di startup, dan juga untuk membimbing mahasiswa yang talented untuk bikin bisnis-bisnis supaya dia bisa naik dengan bagus. Karena nggak mudah. Seperti saya mengalami, saya menjadi seperti ini 38 tahun dan terakhir menjadi Director of Astra. Ada 11 orang dari 266.000 adalah karunia Tuhan. Dan nomor 1 karunia Tuhan, nomor 2 juga ada orang-orang yang membimbing. Tanpa ada mentor, tanpa ada coach, tanpa orang yang membimbing, nonsense. Kita bisa menaiki tangga. Itu sebabnya saya senang hari ini diundang oleh UPH. Ini yang kedua, yang pertama Career Talk. Sekarang supaya para mahasiswa di sini ini adalah your time sekarang untuk naik ke sini. Jadi supaya kenal, Astra punya 7 business line, 235 company, 226.000, dia cukup banyak. Revenue tahun lalu 237 triliun. Profit tahun lalu 21,7 triliun dan market cap kita 267 triliun. Jadi kalau Anda lihat memang Astra cukup besar. Tapi yang penting buat saya bukan one of the biggest, tapi one of the best. Bagaimana kita manage dengan bagus. Kenapa kok kita cukup kuat dan dikenal, disebut kadang-kadang Astra itu proxy of Indonesia. Karena kita company yang punya values. Jadi Astra itu values driven company. Bukan profit driven company. Anda lihat di dalam catur dharma kita atau corporate filosofi kita tidak ada kita aim for profit. Jadi nomor 1 menjadi aset bangsa, memberikan pelayanan terbaik buat pelanggan, respect individual and promote teamwork, dan continually. Dan tujuan kita apa? Pengen prosper with the nation. Dan kita ingin menjadi pride of the nation 2030. Jadi ini yang menyebabkan kita kuat karena kita tidak grogi apapun. Nanti saya akan cerita bagaimana kita menyiapkan ini, dan itu sebabnya saya keliling terus mahasiswa. Kita punya Astra First untuk menjaring mahasiswa dari tingkat 2 yang bagus supaya menjadi ambassador kita. 3-4, kalau tidak kita tidak akan dapat mahasiswa-mahasiswa yang terbaik. Termasuk memberikan beasiswa kepada orang-orang yang jadi Astra First ini. Mari kita lihat yang pertama tadi. Kita kondisinya memang
extraordinary time. Jadi Anda semua mahasiswa ngerasa memang ini extraordinary times yang membutuhkan extraordinary measures. Jadi Anda akan sering dengar bankruptcy, ekonomi, stok, semua krisis ini, recession ini udah kita rasakan. Saya sudah baru berhenti dari direktur, saya retire 16 Juni yang lalu, walaupun saya sekarang masih di Astra untuk membantu Astra Property dan digitalization, tapi tidak di executive level. Tapi waktu saya melihat memimpin 4 business unit, yaitu infrastruktur, logistik, IT, properti, semua juga turun. Hari ini turun, tapi pertanyaannya adalah dalam keadaan turun ini, apakah kita punya extraordinary measures? Dan apakah yang kita lakukan, extraordinary measure ini berhenti pada waktu setelah COVID selesai? Enggak. Kita justru menyiapkan extraordinary itu terus-menerus. Karena ini akan jadi the next normal. Jadi kita melihat sekarang justru ini adalah percepatan dari rencana kita 10 tahun ke depan. Jadi ini a decade faster. Jadi nanti Anda lihat para mahasiswa, teman-teman semua mahasiswa, adik-adik mahasiswa, lihat bahwa Anda hidup di tempat-tempat yang paling enak nih. Justru pada waktu sekarang ini, your time itu luar biasa. Memang pertanyaan, when will it pass? Apakah ini akan berhenti? Ya, mungkin resesinya berhenti, COVID-nya berhenti, tapi extraordinary measures-nya itu tidak akan berhenti. Jangan bermimpi Anda akan hidup seperti sebelum COVID lagi. Nah, mahasiswa lebih kuat, lebih gampang, karena memang Anda bidang itu. Jadi kalau Anda cara belajar, cara segala macam, mesti sama yang lama ada yang something wrong, termasuk universitas. Kita lihat di sini, nanti akan terjadi, di Eropa sudah kelihatan nih, Citi sudah bilang, bagaimana bikin community pattern. Jadi kalau kita lihat di sini sampai 2000 jam-jam ini, computing pattern-nya akan berubah. Dan saya nggak yakin kita kembali yang lama lagi. Bagaimana caranya? Kita jualan mobil, kita juga public transport di tol. Saya nggak yakin orang akan jalan sama dengan yang lagi. Karena sudah ada perbedaan di dalam cara hidup kita, dan ini akan jadi, makanya adik-adik mahasiswa harus mikir sekarang commuting pattern Anda bagaimana. Ini yang kita lakukan. Kami sebagai misalkan di mobil market share kita di atas 50%. Two wheelers atau motor 70%. Jadi kami dipengaruhi, dan kita lagi mikirin terus bagaimana membuat commuting patterns yang berbeda dibandingkan sebelum COVID. Yang berikutnya juga learning habit. Di Australia bilang bahwa digital habit yang akan diambil akan continue. Jadi Australia, anak saya di Australia dan menantu saya di Australia, dia tidak akan kembali ke sana. Jadi kembali ini learning behavior dan shopping behavior-nya tidak akan berubah. Jadi buat Anda sekarang kesempatan Anda bahwa learning behavior akan ada online learning. Saya nggak yakin in the future ada universitas yang kembali seperti yang lama, mungkin 100% dengan tatap muka. Itu mungkin universitas ketinggalan. Karena sekarang semua, even anak saya di University UC, mereka udah memikirkan mungkin bisa ada universitas yang 20%, 30% udah online. Karena resources-nya besar. Dengan online itu, saya ikut nih online Harvard Now. Ya, online Harvard, teman saya seluruh dunia. Jadi saya bisa berinteraksi dunia. Dibandingkan dengan satu profesor di sini, saya bisa ketemu dengan semua orang waktu diskusi. Saya ngambil course entrepreneurs di emerging market. Saya diskusi dengan orang Spanyol. Jadi kita luar biasa. Pertanyaan saya, kalau saya kuliah lagi ambil online, kuliah di Indonesia, apakah mungkin saya mendapatkan teman-teman diskusi dari seluruh dunia? Jadi kalau saya melihat ini learning akan berubah. Jadi tidak mungkin universitas yang kembali yang lama akan ketinggalan. Termasuk di perusahaan pun saya udah minta, kamu sekarang nggak perlu classroom lagi. Jadi para konsultan yang classroom akan ketinggalan. Kamu kalau mau jadi manajer ini syaratnya, dan Anda silahkan ke seluruh dunia lihat. Sertifikatnya kita bisa ke Harvard, ke MIT. Harvard kalau yang biasa $25 kalau mau ujian. Kemudian yang emerging market saya ambil cuma $100. Kalau series itu cuma $1.000. Jadi artinya apa? Buat perusahaan juga cheap, tapi karyawan kita bisa keliling seluruh dunia mendapatkan yang terbaik. Dan ini saya pikir akan terjadi. Jadi kalau mahasiswa Anda sekarang kesempatan buat saya bisa belajar di Harvard, MIT, saya tidak akan pernah berhenti lagi. Saya tidak hanya pernah cari ilmu-ilmu yang dari di sini. Dan nggak ada waktu untuk cari hoax-hoax itu. Ya. Jadi di sana karena
murah $25, $100 saya bisa dapat ke semua sekali. Dan dengan begini membuka cakrawala saya, even, supaya saya bisa bicara dengan para mahasiswa dengan cara apa? Karena ini sudah tidak mungkin akan di stop. Dan saya tidak akan menyetop saya untuk berhubungan dengan para profesor di seluruh dunia. Dan learning habit, shopping habit, termasuk khotbah. Saya setiap minggu bisa 5, 6 minimal sekarang untuk ketemu dari Indonesia, Asia, Amerika, semua bisa kita lihat. Jadi ini akan menjadi, jadi teman-teman semua, adik-adik sekarang, jangan Anda berhenti karena ini learning habit tidak akan pernah berhenti. Karena digital akan bagus. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ini menjadi kesempatan karena Anda enak hidup di dalam learning habit yang seperti ini. Jadi ini yang sangat penting. Kemudian kalau kita lihat nih kecepatan. Kalau dulu digital strateginya itu mungkin bulanan atau zaman dulu di startup itu 2 mingguan. Saya setiap tahun dari 2016 mesti pergi ke Silicon Valley. Kita ke Silicon Valley lihat startup, saya pergi ke Microsoft, saya pergi kemana? Silicon Valley every single year dari 2016 Januari, Mei, setiap Mei kita pergi ya. 17, 18, 19, 20 sebetulnya mau berangkat lagi. Tahun lalu ke China juga. Jadi ketemu Alibaba, Huawei. Untuk apa? Waktu saya ketemu di sana dengan para mahasiswa-mahasiswa, adalah mereka itu dikasih kesempatan untuk memikirkan. Dan sekarang setiap week keluar digital baru. Dan bahkan banyak, ya ini jangan dicontoh ya, jangan contoh. Banyak orang dari Silicon Valley, Stanford yang tidak lulus umur 17, 18 sudah jadi para founder-founder. Dan bahkan dia lebih kaya dari profesornya. Baru 3 tahun dia udah punya 10-15 juta dolar. Well, profesornya mungkin gajinya cuma 200 ribu per tahun misalkan gitu. Jadi akibatnya sekarang profesor-profesor juga menggunakan cara untuk ambil startup digital. Dan di mana? Dan akibatnya bagus sekali. Ini kembali dengan coronavirus ini digital strategi. Dan Anda bisa koneksi sampai sekarang ini. Anda bisa lakukan dengan Singularity University misalkan. The future of work, the future of things. Jadi mahasiswa kalau nge-like di sana aja, Anda lihat di YouTube aja, Singularity University Open, Anda bisa belajar banyak bahwa sebetulnya kita bersyukur di Indonesia apa yang sedang terjadi di Amerika. Mungkin 2-3 tahun yang lalu kita bisa terapkan sekarang. Dan bahkan sekarang apa yang sedang terjadi di Amerika kita. Jadi diterapkan di sini. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa jangan hanya berhenti dengan kuliah di tempat Anda. Karena kuliah real sekarang dengan adanya COVID ini semua terbuka. Ya, semua terbuka dan banyak bahan open, profesor-profesor. Tentunya Anda harus mulai, kalau yang punya budget harus ngambil yang budget karena itu lebih dalam lagi ya, yang berbayar. $25 kok, $100, nggak mahal sebetulnya. Apalagi bisa join kan satu tempat 3-4 orang, kan mereka nggak tahu kita tonton untuk berapa orang. Tapi istilahnya bahwa ini lakukan. Jadi ini digital. Kemudian lihat, nanti akan berubah, restoran tidak ada with contactless service akan kurang, akan dipikirkan lagi. Termasuk kalau mahasiswa dulu senangnya 24 jam group study di Word, di Starbucks, di mana, mungkin harus dipikirkan karena tidak mungkin kontak seperti dulu lagi. Karena ini adalah perubahan semua. Apakah tiba-tiba orang akan kembali seperti semula? I don't think so. At least tahun, 2 tahun ke depan, pasti udah mulai ada jarak. Nah, ini adalah real yang akan kita hadapi, bahwa kita menghadapi masa-masa yang sangat menyenangkan, bukan menakutkan, apalagi untuk mahasiswa. Anda dibukain oleh Tuhan, the world, ya, open to you, profesor open to you, everybody open to you. Saya di dalam masa COVID juga bikin PSBB sampai 8. Anda bisa lihat resource di Paulus Bambang WS di YouTube. Anda bisa tahu secret-secretnya Astra. Apa itu 3W? Semua yang dulu tidak pernah saya bikin, tidak mungkin Anda dapat karena ngundang saya mahal harganya gitu kan ya. Tapi kalau kayak gitu malah saya mau berbagi gratis. Artinya kalau mahasiswa mau ambil aja PSBB saya 1-8 di YouTube saya, Anda dapat ilmu yang itu ilmu 38 tahun. Saya ambil dari McKinsey, BCG, dari pengalaman 38 tahun saya share. Kenapa saya share? Karena saya mau bagian dari SIP tadi. Kita mau help yang talented people, tapi yang mau kerja. Nah, dengan kayak gini apa? Nah, dengan seperti itu yang saya bilang, Anda harus membangun house Anda. House itu adalah your life, ya. House hidup Anda ini built on the rock. Karena the storm akan came dan terus akan came. COVID ini akan terjadi terus-menerus. Mungkin ada yang lebih kecil, lebih sedang, tapi akan terjadi. But kalau kita membangun house dari kita sendiri, life kita nggak akan fail. Itu yang menyebabkan saya nggak fail. Saya keliling mana, saya lulusan IPB, tapi bisa belajar IT, kemudian ekonomi, saya masuk jalan tol, masuk industri apapun bisa. Kenapa? Kalau kita punya buildingnya benar dan kita mau learning.
Ini yang sangat penting. Makanya saya mau coba lihat, ini adalah self-nya. Ini adalah pola pikir yang kita mau lakukan hari ini, yaitu bagaimana kita membangun rumah tadi, rumah Anda ini. Rumah Anda sebagai seorang pribadi, rumah mahasiswa. Yang pertama, fondasinya mestinya spiritual. Nggak bisa nggak sekarang. Dengan adanya COVID, ini spiritual makin lama makin jelas. Orang yang tidak punya spiritual kuat akan kolaps sekarang. Jadi saya makin tahu, saya kasih kotak gede supaya Anda tahu selama mahasiswa bukan hanya belajar yang 3 pilar, ya 3 pilar di dalam sekolah itu, tapi yang paling penting justru spiritual ini. Saya merasakan sebagai eksekutif, sebagai pemimpin, saya pernah memimpin yang sampai Juni yang lalu 30 perusahaan dengan aset lebih dari 40 triliun aset, lebih 30 perusahaan, karyawan saya lebih dari 10.000. Saya merasakan betul kalau tidak punya spiritual kuat gampang goyah. Yang kedua, kita bicara soal skill. Nanti saya mau ceritain bahwa mahasiswa harus cari skill, harus cari sistem, cari sosial. Ada hands, head, dan heart harus komplit. Itu your pillar. Jangan sampai dari mahasiswa cuma cari IP, kehilangan sistem dan kehilangan sosial heart. Ada sayang 4 tahun, karena saya juga pernah mahasiswa dari 2 universitas, di IPB dan UI. Saya merasakan waktu saya membangun ini semua, bagus. Dan baru terakhir, bagaimana setelah melihat ini, your spiritual, your skill, your system sosial, Anda melakukan self-leadership. Anda decide mau kemana ini. Saya mulai dari yang pertama, spiritual. Spiritual apa? Ini jelas, di spiritual adalah fondasi dari sebuah rumah. Nomor 1, apapun yang kau lakukan, kau harus accept something ya. Banyak orang pinter rasa nggak bisa accept bahwa diri Anda itu nggak komplit. Nobody is perfect. Kita itu orang yang lemah, kita nggak akan mencapai semua. Accept bahwa kita, dan juga kita accept ada God yang supernatural. Jadi kita dua ini harus kita accept. Kita itu bukan apa-apa human, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat itu, baru masuk yang kedua, kita mesti believe ya. Believe bukan hanya in self, tapi believe that God is in control. Jadi pendekatan kita tahu persis, kalau New Age itu berkata saya hebat, I can do what I can do, what I can think I can do. If you think you can. Hanya memperdalam saya itu hebat, saya luar biasa. Jadi nggak perlu Tuhan. No. Kalau kita punya landasan kuat, you believe yourself, tapi you believe God. I can do all things through Christ, which strengthen me. Kalau bahasa saya sebagai Paulus, seorang Kristen. Nggak bisa I can do, bukan apa. I can do all things. Itu adalah New Age movement. But I can do all things through Christ. Itu yang menjadi belief saya. Kemudian yang ketiga, engkau harus connect dengan God. Ya, connect terus tiap kali rutin. Ini akan memperkuat engkau. Dengan apa? Devotion. Doa. Ini sangat penting. Landasan ini sangat penting buat kita menghadapi apapun, karena ini tanpa sadar. Nanti saya akan cerita kalau Anda nggak punya landasan spiritual yang kuat, waktu skill, waktu sistem, waktu sosial Anda punya masalah. Karena leader zaman yang sekarang akan dituntut lebih. Lihat ini. Kembali kita bicara sekarang soal skill. Skill apa? Lihat. World itu shifting. Udah sangat berbeda sekali the world. A day in life will be totally different. Nanti yang Anda lihat yang lama, day in life sekarang jadi totally different. Jadi kita harus menyiapkan skill yang totally different dibandingkan yang lalu. Lihat, set of skill the futures ini automated for people akan banyak ini. Semua food preparation akan di-automate. Construction akan di-automate. Jadi kalau Anda lihat source ini, begitu banyak yang akan di-automate. Bukan berarti kita digantikan oleh robot, no. Kita akan menjadi lebih human. Saya bersyukur dengan komputer, dengan cara begini, dengan AI, dengan machine learning yang kami juga ciptakan, karena saya juga pemimpin digitalization di Astra. Saya membuat human lebih human, karena tidak perlu mengerjakan repetitif yang bisa dilakukan saja. Saya ulangi kalimat ini. Dengan mesin canggih, sebetulnya kita lebih human. Kita created to be image of God. Jadi kita adalah creation, bukan doing. Doing biarlah komputer, tapi kita bisa melakukan. Jadi kalau Anda lihat di sini, driving, agriculture, government, semua akan gini. Kalau orang negatif bilang, wah nanti akan digantiin dong, akan jadi PHK dong. Kebalikan, kita mahasiswa bilang, wow, kalau sampai di personal service, di sales itu 50% digunakan pakai komputer, saya jadi enak, saya tinggal mengerjakan the rest 50. Jadi kalau Anda lihat chart ini, Anda lihat, wow, jadi saya di-improve productivity-nya, misalkan kayak sales, 50% lebih saya tidak perlu mengerjakan yang mestinya saya tidak perlu pekerjakan sebagai human, tapi komputer ini. Ya di science and engineering nanti Anda lihat, 40% akan di-automate semua. Saya food science dan teknologi. Dulu semua prepared, sekarang semua udah bagus. Jadi saya lebih punya waktu lebih daripada nyiapin hal-hal seperti ini. Jadi kalau Anda lihat set ini, Anda lihat chart ini, Anda harus bersuka cita bahwa ada robot, ada komputer yang membantu Anda sehingga Anda lebih lebih banyak.
Nah, untuk itu gimana? 3 yang saya bilang. Anda belajar di mahasiswa harus mikirin 3 hal ini. Kalau tidak 3 hal ini, Anda akan ketinggalan. Yang pertama sebetulnya your core competence itu apa? What do you best at? This is your professional ID. Anda di engineering, Anda tahu engineering apa. Anda di mechanical engineering apa. Anda di law apa. Tapi betul-betul jangan hanya yang umum. Waktu Anda belajar di sekolahan yang umum, Anda coba cari sekarang. Nah ini yang membedakan dulu dan sekarang. Sekarang Anda bisa dalami lebih karena Anda punya waktu lebih dengan berhubungan dengan online, dengan seluruh dunia. Jadi ini sangat berbeda. Dulu sama saya nggak bisa karena nggak ada resources di luar. Zaman tahun 78 sampai 82 saya nggak punya. Waktu di UI sekarang bukan hanya your professional ID yang Anda dapat di sekolah di UPH, tapi coba pikirin, sekarang Anda bisa seluruh dunia asosiasi, Anda bisa update dan upgrade your core competence. Jadi Anda kalau core competence-nya ada di bidang apa? Di law. Coba pikirkan, benar-benar bukan hanya yang dipelajari, tapi lebih. Nah ini adalah yang luar biasa. Prepare to take in the course. Core competency luar biasa. Tapi yang kedua yang sangat penting adalah supaya kita bisa jadi the last man standing, Anda tidak hanya belajar yang core competence, tapi Anda belajar ancillary knowledge. Misalkan ada orang finance, Anda belajar dong finance infrastruktur kayak gimana. Orang engineering bidang apa? Mau pabrik engineering yang apa? Industry Revolution 4.0 dong. Siapkan di 5.0 dengan digital. Anda IT gitu. Anda accounting. Jangan Anda mikir accounting, bookkeeping dong. Anda mikirkan bagaimana dengan data analytic, ada data analytic. Jadi semua harus kembangkan knowledge yang bidang tertentu. Nggak bisa, tidak ada orang yang menguasai semua. Jadi Anda mesti pilih. Anda orang finance, Anda orang accounting, Anda pengen bidang industrinya apa? Dalamin industri auto, industri properti, Anda dalami betul-betul sehingga pada waktu Anda apply ke satu, Anda tidak hanya tahu core competence, tapi industri knowledge-nya betul. Apalagi kalau kamu kuatkan dengan the digital. Sekarang menjadi the first man running, orang nggak keterima. Saya kalau nerima anak buah atau nerima fresh graduate, ya kan, Pak, saya orang accounting bagus, tapi saya ngerti SAP accounting, dan saya ngerti analitik, Pak Budat. Dan yang ketiga, Pak, saya ngerti bagaimana bikin reporting yang automated. Nah, waktu saya terima wawancara orang yang begini punya merah biru hijau, ya saya terima dibandingkan satu orang lulusan accounting nilainya 3,9 ditanya apa itu SAP accounting nggak ngerti, apa itu Oracle nggak ngerti, bagaimana kamu lihat AI di accounting nggak ngerti, ngertinya benar-benar debat di accounting 1, 2, 3, cost accounting segala macam, nilainya bisa A semua. Buat saya itu udah ketinggalan dan saya tidak terima di situ. Lebih baik saya terima ini nilainya secara core competence cuma 7, tapi dia punya auxiliary knowledge 8 dan new age 8. Ini pasti gampang dikembangkan. Nah ini mahasiswa jangan lupa, ini kalau sebagai saya pengusaha, saya di Astra, saya melihatnya 3 hal ini. Jadi jangan bangga datang ke saya, Pak nilai saya 3,9. Kalau kamu nggak punya biru sama hijau, ya itu ketinggalan, itu zaman kuno. Kalau Anda hanya fokus kepada your core competence, termasuk di dalamnya bukan hanya core competence, Anda lihat mana yang Anda bikin distinktif nih. Wah Pak, saya itu benar-benar bikin banyak itu yang kehebatannya orang-orang yang mau maju ya. Saya bidang engineering, Pak, tapi saya engineering saya fokus untuk piston. Piston untuk apa? Misalkan lihat radar. Jadi pada waktu dia survei, kemudian waktu kita diskusi bikin tesisnya, Pak saya fokus kok, ini bidangnya radar, bidang ini, engkau punya distinktif sehingga saya punya kebutuhan, ya saya ambil. Jadi saya lulusan computer science, kemudian di bidang kamu apa? Pak saya itu udah nyiapin AI-nya bidang apa? AI-nya untuk face recognition. Face recognition mana? Untuk tahu dari mata aja Pak, supaya kalau Bapak wawancara orang, tahu orang itu bohong atau tidak. Cuman fokus itu, saya langsung terima, udah nggak mikir yang lain gitu kan ya. Karena ini yang terjadi semua distinktifnya luar biasa dunia ini. Jadi ini yang kita lakukan. Nah kalau kita lihat ini. Saya bilang banyak sekali kalau Anda hanya fokus di core competence yang merah ini dulu, fokus core competence ya. Yang kedua nggak punya biru sama hijau, Anda tuh failing. Anda adalah mahasiswa yang failing to secure the future, failing to see the future, and failing. Kalau cuma punya yang punya 1 dan 2, biru, merah dan biru. Jadi horizon 1, horizon 2, Anda juga losing right to grow. Nggak bisa hanya mikirin nilainya bagus, tapi kalau yang paling bagus saya pikir hari ini mahasiswa yang datang di tempat ini ya hampir 200 orang ini Anda mikirin untuk jadi the first man running dan the first man living. Ini kalau kayak gini, ini adalah kayak gini, merah, kuning, merah, biru, hijau. Jadi Anda persiapkan itu. Begitu Anda punya merah, kuning, hijau, udah jangan takutlah. Kerjaan ngejar Anda, bukan Anda ngejar kerjaan. Kalau Anda masih ngejar kerjaan, artinya belum merah,
biru hijau. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda ngejar kerjaan pakai CV Anda mesti ngejar. Artinya waktu di LinkedIn profile Anda tidak dikejar oleh recruiter, ada artinya something wrong dengan LinkedIn Anda. Saya sekarang kan ikut LinkedIn nih. Karena pada waktu saya di Amerika di LinkedIn ketemu sama LinkedIn, Paulus nggak punya LinkedIn? Enggak. Ya udah bikin. Di sana saya bikin. Baru serius 3-4 bulan ini. Waktu saya bikin, yang minta saya untuk direkrut mau apa, minta segala macam. Pak bisa nggak jadi konsultan gini, sejam bayarnya sekian. Banyak sekali. Artinya apa? Kerjaan blek. Begitu dia tahu saya retire, yang offer saya banyak sekali. Ya, yang kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena kita punya merah, biru, hijau. Dan saya kan mahasiswa harus pikir begitu. Di LinkedIn profile Anda, tunjukkan bahwa Anda punya merah ini. Kalau punya ini, ya jadinya seperti tadi. Misalkan business administration. Anda jangan hanya merah untuk expert. Gunakan digital business administration. Punya nggak Anda digital business? Kemudian big data analytic untuk digital marketing. Begitu Anda punya kemampuan ini di business administration, Anda komplit. Jadi waktu saya lihat LinkedIn Anda, LinkedIn profile Anda, wah saya ambil dulu orang ini. Dibilang IT tadi. Kalau cuma IT expert, ya ahli network, ahli gini ya boleh. Tapi kalau tahu Anda, wah Pak saya di rumah bisa bikin smart home mobile application loh Pak. Kemudian big data analytics untuk customer behavior. Begitu wawancara begini saya langsung ambil. Nah ini yang sangat penting, dunia sudah berubah, jadi jangan bangga dengan IP yang tinggi, kuno. Ya, IP tinggi itu cuma jadi pegawai, kalau mau jadi stroke, mau jadi pengusaha bukan IP tinggi, tapi merah, kuning, hijau. Jadi harapkan hari ini, coba Anda sekarang buka ya, skill ini nggak cukup dengan mahasiswa saja, ini yang sangat penting. Kemudian kalau kita yang kedua, sistem. Setelah skill, saya bicara soal sistem. Nah sistem ini sangat penting nih, sistem ini apa? Sistem ini adalah kita memikirkan, ada 3, who we are tadi. Kalau kita udah tahu persis sistem, who we are, kita tahu purpose kita tahu value kita tahu culture kita. What is your purpose? Dengan punya spiritual intelligence yang bagus, Anda tahu your purpose in life. Saya pensiun, saya tahu my purpose in life. Saya mau jadi apa? Bantu anak-anak muda kayak Anda itu. Saya akan menjadi coaching, menjadi mentoring buat anak-anak muda yang luar biasa. Saya punya purpose, punya value dan culture yang saya mau kembangkan. Saya nggak akan grogi karena saya tahu who I am. Value saya seperti apa. Dan yang kedua, ini adalah contoh yang bagus dari Mark. Value-nya nih, it's enough to have a sense of purpose yourself. Banyak orang yang nggak punya purpose yourself. Apa? Big meaningful project together, redefining equality, building community. Jadi kenapa kok Mark itu sukses? Karena dia from the beginning punya purpose. Dan waktu dia punya purpose, dia mengembangkan Facebook itu dengan purpose. Tidak sekedar untuk dapat money. Toh dia donate more dan mungkin half, lebih katanya 90% dia donate more. Karena dia berkata saya sudah cukup kok dengan kayak gini. Jadi kembali, purpose ini sangat yang luar biasa. Yang kedua, selain Anda punya purpose, value, dan culture, yang Anda mau lakukan apa sebagai mahasiswa, saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi profesional, apapun Anda harus decide itu, karena itu your purpose in life. Kalau Anda mau jadi entrepreneur, lakuin kayak gini, mau jadi profesional kayak saya, lakukan kayak gini. Tapi dunia apa? 3 hal ini. Jangan sampai purpose, value, culture itu ngerubah. Waktu saya decision, ada decision, drive, design. Decision. Saya waktu di kantor tidak mungkin saya decision against my value. Value saya adalah apa? Saya tidak mau bohong. Kemudian neraca serong kekejian buat Tuhan. Kemudian jujur, hidup yang luar biasa. Pada waktu sampai di bisnis ada decision yang suruh saya nyuap, nyogok, pasti saya nggak mau. Apapun ya, ngambil license pakai lama-lama bikin building belum ada license udah saya jual, never happen to me. Dan saya bilang stop semua, nggak boleh kita jualan sebelum semua clear. Kenapa? Karena itu against my values. Jadi saya akan, Anda kalau beli properti di Astra yang saya pimpin, tidak akanlah dimacam-macamin, pasti ujinya benar, kemudian speknya akan benar. Kenapa? Karena dari saya sendiri saya punya purpose, value, saya nggak mau tipu pelanggan. Saya bisa tipu pelanggan yang kelihatan, tapi saya tidak bisa tipu solo holders loh. Shareholder saya bisa tipu, stakeholder saya bisa tipu, tapi solo holder saya nggak bisa tipu. Makanya saya bilang ke anak-anak saya, kamu kalau sampai tembok dibongkar, sampai ada kabelnya beda, kamu salah loh ya. Dan itu nggak boleh. Karena ingat, Tuhan Gusti ora pernah nanti sari. Nah, pada waktu saya implement itu, value saya di decision di bisnis, nah kondisi sekarang gini. Begitu kondisi COVID, saya langsung kasih decree kepada 9 bisnis saya, 30 bisnis, 9 pimpin. Oke, jangan PHK karyawan, apalagi tetap. Jangan PHK. Kita lakukan segala sesuatu. Jangan. Karena PHK satu orang itu nambah 1 preman. Kalau nambah 1 employment, nambah orang saya. Jadi waktu saya bilang, jangan PHK. Kalau PHK, tawaran 1 preman, anak buah saya tahu persis kita siap. Apalagi yang karyawan tetap. Sehingga anak buah saya tahu. Jadi ini loh,
Decision ini terjadi kenapa saya punya purpose, saya pengen bikin employment, saya bikin sesuatu yang bagus. Demikian juga hidup saya mesti by design, bukan by default. Saya mau jadi apa by design. Saya mau belajar sekarang pun setelah pensiun, saya mau ngapa, saya by design. Saya belajar di Harvard, saya lagi pengen apply C 550 Python, masa saya bisa COBOL, saya bisa Fortran, masa nggak bisa Python zaman sekarang? Bisa lah, tinggal mau belajar walaupun saya umur 61, tapi hati saya 16 tahun. Saya mau belajar kenapa? Saya tidak mau by default. Tapi saya by design, saya mau melakukan ini. Supaya saya bisa diskusi sama anak saya masih muda, kalau diskusi nggak kalah sama dia. Mengenai blockchain, wah dia belum, saya bisa ngomong mengenai blockchain. Jadi sama anak saya, kita bisa sparring partner, karena saya mengerti anak muda itu seperti apa. Itu dengan siapa? By design, hidup by design. Dan drive saya bukan oleh orang lain, tapi saya mau menyiapkan driver. Jadi, how do we do? Anda, your decision, your design, your drive, mahasiswa perlu sekarang ditahu. Jadi jangan sampai Anda, go with the flow, disuruh dapat sertifikat sertifikat 5, harus datang 6, ya datang aja. Pak ngandur, sambil ini saya tidur, nanti saya kalkulasi, Anda rugi besar. Nggak dengerin serius, rugi besar. Walaupun Anda dapat sertifikat itu nggak ada artinya. Karena waktu wawancara kita tahu Anda ngerti nggak. Apalagi kalau Anda ngelamar di tempat saya ketahuan, oh dari UPH, kamu tanya, kamu tahu waktu saya ceramah apa? Apa itu decision? Begitu nggak tahu, semua sertifikat 3,9 langsung out. Artinya waktu saya ceramah, Anda punya sertifikatnya, Anda nganggur atau jalan-jalan. Tapi padahal rugi sekali. Ini dikasih kesempatan sama UPH untuk melakukan ini. Ini adalah opportunity, bisa leader-leader seperti ini mau 2 jam sharing sama Anda. Kalau Anda mau ketemu, berapa biayanya yang undang saya untuk ke sini. Nah, ini kembali. Kalau kita nggak punya drive, nggak punya desain, hidup Anda, ini. Yang ketiga, yang kedua ini, coba lihat. You must be single-minded. Drive for the one thing on which you have decided. Jadi ini yang luar biasa. Kalau Warren Buffett juga sama. Anda punya 25 mimpi. Coba lihat 5. 5 lakukan. Terus kemudian yang 20 buang. Jangan sampai ganggu. At any cost, you buang your 20 yang Anda tidak pilih. Banyak kita milih 25. Dan malah kalau George Patton, one single. Saya mau jadi apa? Terakhir di dalam chart system ini adalah how you grow. How you grow itu kembali 3, ekosistem. Nggak bisa orang zaman sekarang hidup jalan sendiri. Engkau harus hidup dengan ekosistem. Cari ekosistem yang suka mau startup, ekosistem startup. Kemudian bikin platform. Anda harus bikin platform. Kalau orang di engineering bikin platform bersama teman-teman. Karena ini akan menciptakan sesuatu yang. Kemudian learning, Anda learn. Jadi how you grow, Anda harus cari ekosistem, punya teman. Dan Anda harus punya platform. Dan kesempatan sekarang buat mahasiswa sekarang adalah luar biasa. Waktu saya bicara sama Binus, wow, Anda ciptakan ini ya. Universitasnya memikirkan mereka bikin ekosistem, platform, sama learning. Dengan pimpinan-pimpinan atau lulusannya yang berhasil, makanya makin maju dia. Karena punya 3 ini, ekosistem, platform, dan learning dari orang-orang yang sukses. Dan UPH sekarang udah banyak lulusan UPH yang hebat. Atau universitas yang lain yang hari ini hadir, saya nggak kenal. Ada UI di sini juga. Anda coba pikirkan, 3 ini nggak bisa orang grow sendiri. Dalam rangka sekarang ini, kita grow harus dengan ekosistem, platform, dan learning. Nah, kalau kayak gini kita lihat, yang ketiga, pilar ketiga sangat penting adalah sosial. Jangan hanya studi untuk skill, studi untuk cari sistem, tapi sosial. Ini luar biasa nih. Dea, umur 25 tahun, bikin batik kultur. Dia kemampuan sosialnya tinggi. Bisa semuanya itu dari orang difabel. Can you imagine anak 25 tahun mikir di Semarang ini. Memang orang Semarang hebat-hebat ini ya. Di Semarang ada orang yang mikirin seperti ini. Kenapa? Karena waktu mahasiswa dia dilatih. Nggak mungkin kalau di mahasiswa dia nggak dilatih, mendadak punya hati untuk bersini. Demikian juga Anda lihat ini. Ini dari William. Saya kenal baik sama dia. Tokopedia ini luar biasa. Lihat, kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain jadi sukses. Dia sosialnya kuat. Jadi kenapa Tokopedia? Kalau Anda tahu ceritanya, saya yakin di YouTube banyak sekali ceritanya mengenai William. Tapi lihat, suksesnya ini adalah membantu orang. Jadi sosial ini harus dikembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya yang keempat. Setelah kita tahu pilar utama kita, fondasi kita adalah spiritual. I can do all things through Christ which strengthen me. Itu spiritual saya. Kemudian kita bicara 3 pilar yang saya harus kembangkan. Walaupun saya sudah 61 tahun, saya nggak mau kalah sama mahasiswa. Begitu. Kenapa saya kuliah lagi? Dan teman-teman saya di Harvard adalah orang yang umurnya 20, 21, 22. Jadi waktu diskusi saya nggak mau kalah. Gimana caranya? Saya harus belajar bahasa Inggris. Saya bilang I love your job, fales. Nah, sama mereka yang ngeses gitu, tidur aja bahasa Inggris. Nah, saya mesti lakuin sesuatu. Saya harus punya skill, ya, sistem dan sosial. Tapi ternyata nggak cukup hidup ini.
Kalau kamu punya skill yang baik, sistem yang baik, sosial baik, Anda harus punya self leadership. Mau kemana? You're built on the road. Ada dua. Yang pertama adalah kamu mau jadi my way nggak? Ya udah pokoknya Pak Paulus beresin saya lah, tergantung saya lah. Ini kayak punyanya Paul Anka, punyanya yang lain. Oh ya pokoknya my way lah, I do it my way lah. Jangan ngurusin lah, papa mama nggak usah ngurusin saya, semua nggak usah ngurusin saya. I do it my way. Di hadapan gitu, no way, nggak bisa. Kamu kalau your my way nggak bisa, karena kita dunianya sudah connected. Kalau kamu hanya my way, ya Anda jadi orang aneh lagi. Jadi kembali, that is your self leadership. Kalau Anda mau jalan sendiri, dunia sekarang bukan jalan sendiri. Dunia sekarang adalah ekosistem. Dunia sekarang adalah platform. Dunia sekarang adalah grow together. Jadi kalau Anda tidak punya teman kayak di mahasiswa, hanya punya teman fakultasnya saja, Anda rugi. Kesempatan untuk cross fakultas dan cross universitas. Orang yang punya cross faculty, cross department dan cross university akan lebih strong. Dan bukti di Astra, orang yang maju di Astra menjadi para pemimpin adalah orang yang bisa melakukan itu. Ekosistem, ya build ekosistem, build platform dan cross. Sekali lagi, IP tidak membuktikan dimanapun bahwa IP 3,9, 4,0 lebih hebat dari IQ 3,5. Jangan sampai, Pak, IP saya 2,0. Itu ditolak juga di Astra minimal 3, begitu ya. Jangan, itu juga nggak bisa. Pak, saya 2,0, Pak, karena saya banyak kegiatan. Itu juga artinya orang tidak punya visi. Jadi kalau di atas 3 masih kita pertimbangkan. Tapi kalau bawah nggak bisa. Tapi kalau kejarnya cuma 3,99, even 4.0, summa cum laude, nggak ada gunanya. Kalau Anda tidak mengembangkan tadi ini. Dan yang terakhir, kembali ini yang sangat penting, bahwa Anda waktu self leadership ini punya kalimat ini. Ini adalah kesempatan. Jangan bilang, Pak, I'm masih young, Pak Paulus. Waktu masih panjang, jangan sombong. Kau nggak tahu waktumu. Besok keluar dari apartemen setelah ceramah ini terjadi apa-apa di depan, nobody knows. Bisa kena COVID, bisa keserempet, apapun. Kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya kita harus mengembangkan sebesar-besarnya. Kalau kita self leadership, saya akan mulai sekarang. Nggak, saya mau tunda hari ini setelah dengar ceramah Pak Paulus. Saya akan cek, saya itu mau apa, core kompeten saya apa ya, biru saya apa, hijau saya, dan saya langsung aplikasi. Wong gratis kok di mana-mana. Kalau tidak, enggak. Itu sebabnya saya mau ajak kita. Saya senang dengan kalimat ini. Saya mau tutup dengan hal ini supaya Anda bisa. Ini adalah yourself leadership. Hidup ini adalah kesempatan. Kau UPH, universitas lain. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kesempatan yang Tuhan kasih kepada Anda, saudara. Bisa sekolah, tidak banyak orang yang bisa sekolah kayak Anda. Jangan kesempatan ini untuk belajar Leader Series 6 itu Anda sia-siakan. Ini kesempatan untuk Anda belajar mengembangkan. Kalau Anda bisa mengembangkan diri Anda dengan luar biasa, pekerjaan, karier ngejar Anda. Sekali lagi, kalau Anda masih ngejar karier, something wrong with you. Tapi kalau perusahaan kejar Anda, karier kejar Anda memanfaatkan. Belum terlambat. Today is your day. Bertobat dan bilang sama Tuhan, ini yang harus saya lakukan. Karena saya tahu persis hidup ini luar biasa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti aku sudah pensiun, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
mahasiswa. Bila saatnya nanti aku masuk di Astra, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti aku jadi usaha, ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Anda bisa menghubungi saya dari Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn @paulusbambangws, dan saya di YouTube ada PSBB 1-8, mumpung masih gratis. Anda dilihat, nanti kalau Anda udah membayar, dan email saya, silakan anak-anak muda. Kembali, saya mau menolong Anda untuk jadi seorang yang sukses. Tapi tidak, semua tepuk dua tangan, nggak hanya bisa satu. Anda bisa, karena kesempatan buat Anda untuk sukses, itu besar. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati, dan jangan takut. Tuhan akan menolong hidupmu jauh lebih besar. Saya kembalikan ke Pak Andri. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Paulus. Saya belajar banyak hal dan saya juga percaya nih teman-teman para partisipan di sini juga belajar banyak hal. Beberapa catatan saya paling tidak ya harus ada learning habit yang baru. Kemudian yang sangat menarik lagi bahwa ternyata ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita membangun networking ya Pak ya. Jadi teman-teman mahasiswa juga harus mulai terdorong untuk terus membangun network. Kondisi sekarang bukan yang menyeramkan, yang bukan yang menakutkan, tapi yang menyenangkan. Ya, jadi kita harus punya respon yang benar untuk keadaan apapun. Ini yang sungguh luar biasa, ini akan menjadi pelajaran berharga buat saya dan banyak teman-teman. Ini akan jadi, ini saya Pak, template saya untuk mata kuliah leadership saya ke depan. Saya akan masukin 5S. Ya. Apa itu? Dasarnya, fondasinya spiritual. Ya, karena ini urusannya sama soul holder. Wah, ini bahasa baru nih. Stakeholder, shareholder udah biasa. Soul holder, padahal ini yang paling utama ya Pak Paulus ya. Kemudian skills, sistem, sosial, dan self leadership. Karena memang di kelas leadership kita bicara tentang lead self. Dan ini semakin dikonfirmasi pentingnya lead self ini, self leadership. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Cuman kalau saya mau bahas lagi kayaknya ini banyak yang mau nanya nih Pak Paulus. Boleh ya kita mulai masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya? Silakan ya. Baik, ini ada pertanyaan pertama ini dari Evelyn Floreta dari Karawaci. Nah, ini katanya mau nanya langsung. Silakan Evelyn. Jadi metodenya bisa nanya langsung, bisa juga melalui kita. Oke, silakan Evelyn. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Paulus sudah menyediakan waktunya untuk hadir di Leaders Talk kali ini. Saya mau bertanya, jadi teknologi yang canggih, AI, dan juga internet yang memperbolehkan kita untuk mengakses begitu banyak informasi, atau biasa disebut the Googleization of everything, itu membantu kita untuk memperoleh informasi dengan cepat dan banyak. Tapi di satu sisi, itu membentuk budaya instan dari para anak muda zaman sekarang. Nah, menurut Pak Paulus, apakah budaya instan ini suatu yang positif atau negatif? Dan sebagai pemimpin, bagaimana seharusnya kita menyikapi budaya instan ini? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Evelyn. Kembali, pisau itu ada dua sisi. Pisau itu bisa digunakan untuk bunuh orang, motong mangga. Jadi kembali, googling session everything bisa tergantung dari Anda. Kalau Anda instannya adalah instan yang misalkan Anda mau bangun sesuatu, Anda tidak perlu from scratch. Ya, Anda bisa ambil dengan Google, bisa tahu. Supaya Anda mempercepat proses untuk satu sisi. Tapi instan yang bagus adalah instan di mana Anda punya ramuan-ramuan yang ada, dan dari instan ini Anda kembangkan untuk sesuatu yang tidak dipunyai oleh instan. Itu pemilihan instan yang bagus. Tapi kalau instan untuk sekedar tahu, setelah begini saya begini dan saya berhenti dari apa yang saya search, berhenti dari apa yang saya pelajarin di Google, itu instan yang keliru. Jadi kembali tadi self leadership. Anda tuh mau jadi apa? Anda mau mengembangkan sesuatu. Kayak misalkan coba Anda bikinin dong sosial media khusus untuk mahasiswa yang berkaitan dengan misalkan untuk belajar. Gimana belajar bersama, khusus bidang AI misalkan. Anda mau bikin sosial media ini. Caranya gimana? Anda cari Google.
Untuk cari, oh ini yang sudah ada kayak gini, itu instan. Tapi waktu sudah jadi Google, ini Anda kembangkan sesuatu di atas itu menjadi sesuatu yang tujuan baru, itu tidak salah. Justru itu paling bagus. Daripada Anda tidak Google, Anda capek-capek begini, udah ada kok di sana. Ngapain Anda mesti start from zero, start from scratch. Ini kekuatan zaman sekarang. Anda tidak perlu start from zero. Jadi jangan lihat budaya instan yang negatif. Start from middle, bahasa saya. Itu dengan instan. Tapi setelah itu Anda bangun dari situ menjadi sesuatu yang baru lagi. Nah, ini yang jadi bagus. Kembali, Google akan menolong kita banyak untuk understand the basic. Tapi jangan hidupmu tergantung dari Google. Berhenti di Google. Nanti Anda akan kecewa. Karena Anda jadi konsumerisme. Anda jadi konsumennya Google. Bukan dari produsennya Google. Nah, saya harap mahasiswa yang hari-hari jangan jadi konsumennya. Tapi jadi produsen. Untuk jadi produsen, Anda harus gali yang ada dan kembangkan lebih. Dan saya tidak mengatakan, oh cari dulu. Malah saya seringkali kepada anak buah saya, cari apa yang seluruh dunia. Google yang seluruh dunia. Stop setelah kita cari, apa yang kita bisa kembangkan dari situ. Ya, Evelyn? Baik. Jadi nggak boleh berhenti hanya dari Google doang ya, Pak Paulus ya. Betul. Kembangkan dari situ. Memang menemukan, menggunakan, dan mengembangkan. Nah, ini tips dari Pak Paulus. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Paulus, namun ini mintanya dibacain. Saya bacakan penanyanya Naomi Anugrahing Pramita dari Situbondo, Jawa Timur. Waduh. Pertanyaannya, menurut Bapak, bagaimana pandangan dengan kesenjangan skill yang masih nampak nyata di berbagai pelosok Indonesia? Mana yang lebih penting, sibuk mengadakan pelatihan atau terus maju dengan memilih pribadi yang memang sudah siap berkompetisi? Nah, itu pertanyaan. Both. Nah, Anda tepat ini dari Situbondo karena saya adalah chairman dari Yayasan Pendidikan Astra Michael di Roslem. Jadi saya justru pengen membawa kesenjangan ini kecil. Anda bayangkan waktu saya pergi ke NTT ya, ke Rote Kupang, anak SMP 2 belum bisa baca. Apa nggak membuat broke hati? This is my country. Yang kita bilang, this is my country. Itu sebabnya saya tolong satu kecamatan di Rotendao kita adopsi supaya jadi bagus. SMA-nya gimana? Anda bisa bayangkan nggak? Ya, saya dulu punya teman di IPB sama-sama, tahun 78, dari Rote, SMA. Sama-sama masuk, perintis dari Pak Andi Hakim. Begitu datang, dia datang ke kuliah hari pertama stres, dia nggak ngerti. Aljabarnya, matematika, saya bantu mereka. Tapi waktu saya bantu terlalu jauh ilmunya. Jadi ini kembali, ini tugas bersama, tugas saya untuk membangun education ke sini. Tapi kembali, untuk orang-orang, ini tugas, tidak bisa tugas Anda, tugas semua. Saya juga tugas bagaimana membuat Indonesia itu, Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote punya level pendidikan. Nah sekarang dibuka dengan cara apa? Internet. Saya tidak mungkin SD-SD di RT, SMP, SMK, SMA di Rotendao, karena kita kerjain sampai SMA, dicari dengan cara-cara yang lama. Enggak, saya kebut dengan buka dengan internet-based school. Saya undang Profesor Yohanes Surya, ngajalin matematika. Saya undang Profesor Ferdi Rondonuwu dari Satya Wacana, bantu mereka. Dan internet itu akan gapnya jadi kecil. Karena dengan internet kita ajarin, orang yang siap ngajarin itu bisa terbuka betul. Contoh dengan adanya Profesor Yohanes Surya, masuk ke sana matematika, dulu baca nggak bisa. Saya bertanding dengan kelas 5 SD salah. Jadi I'm not smarter than 5th grader. Jadi waktu saya kali 789 kali 123 gimana? Saya suruh direkturnya pencet kalkulator. Belum pencet kalkulator sama anak kelas 5 SD kalah. Benar, 789 kali 123. Karena kita udah biasa. Artinya kalau dikasih metode dia bisa. Jadi sekarang saya kembangkan dengan internet ini justru ini yang membuat digital divide itu turun. Karena internet bisa buka. Kita ajarin mereka. Mau jadi matematika, bahasa Inggris, kita ajarin. Tinggal kita bisa memanfaatkan. Tantangannya itu bukan teknologi. Tantangannya itu kita. Males nggak kita kerja lebih? Ya, kalau kita males kerja lebih, ya nggak bisa. Nah, tugas kita di seluruh Indonesia, makanya saya sepakat, tolong palaparing itu dijalankan betul. Kalau internet bisa ada dan harganya terjangkau, dan di SD-SD kami juga kita lakukan internet, rasanya makin lama digital divide itu akan hilang. Dan semua orang dari mana saja bisa akses internet. Dan justru bahkan di daerah-daerah yang terbelakang itu akan muncul pengusaha-pengusaha lebih lihat, karena dia tahu fokusnya dan dia tahu opportunity-nya lebih hebat dari kita-kita yang di kota. Jadi ini memang tantangan bersama. Tapi kami tidak mau berhenti.
Tapi ada dua hal, kita bantu infrastruktur dan jalan, tapi saya juga kasih motivasi. Anda SMA di daerah sana, saya ngasih kuliah nih, pakai cara begini. Jadi Gunung Kidul, kuliah pakai saya. Sebentar lagi saya juga kuliah dengan para guru-guru di seluruh Indonesia. Sabang, Merauke, Miangas, Purworejo. Khususnya di Kupang, di NTT. Saya fokus kepada sana. Tuhan taruh hati saya untuk Kupang nih, sama Papua. Cuma dua itu, hati saya untuk Papua dan hati saya untuk Kupang. Saya yakin one day saya berkah sama mereka. Yuk, saya akan bantu. One day ada direktur Astra dari Rotendao. Waktu saya punya pemikiran begini, saya mati-matian untuk cari mereka. Dan dengan buka dengan apa? Internet. Nggak bisa dengan cara yang lain. Karena saya bisa ngajar, saya bisa pakai guru yang paling bagus dari BPK, penabur di Jakarta ini untuk ngajar lewat internet, lewat Zoom, lewat yang lain. Yang dulu tidak mungkin terjadi. Dulu gurunya susah, 2-3 kali sekarang nggak ada cerita lagi. Dengan new things ini, semua guru yang mau nolong jadi hebat. Ya, contoh, dosen-dosen yang hebat, jadi politeknik yang ada di WDB sana, di Morowali yang Pak Luhut kemarin cerita. Profesor-profesor top dari ITB, dibayar bagus untuk ke sana. Nah, nanti siapa yang bisa melawan dengan Zoom ini? Jadi kembali ini Tuhan buka semua sama kita. Jadi semua guru yang mau kontribut bisa melakukan. Dan saya punya 21 mahasiswa lulusan Satya Wacana yang saya kirim di sana untuk jadi motivator, untuk jadi ngajar. Bayangin, SD diajarin mahasiswa Satya Wacana orang matematik. One day, 3-4 tahun engkau akan lihat. Ini jadi. Karena ini adalah tujuan kita bersama. This is Indonesia. This is our country. Jadi jangan takut situ Bondo. Kalau Anda luar biasa, Anda nggak kalah sama Sudirman di Jakarta. Iya, betul. Setuju sekali Pak Paulus. Jadi memang pemerataan itu jangan hanya diharapkan pemerintah doang ya. Setiap kita juga harus ambil bagian dan kesempatan karena sebetulnya internet sudah ada contohnya. Jadi sudah banyak kesempatan yang bisa kita pakai untuk kita bisa berbagi. Kita membangun diri tapi juga membangun yang lain supaya sama-sama berkembang. Begitu ya kira-kira Pak Paulus ya? Betul, ya kalau enggak misalkan kayak saya sampai PSBB 8, habis ini saya mau rekaman PSBB 9. Kalau nggak ada internet gimana saya membagi apa yang saya udah dapat? Supaya semua orang itu, ini loh secretnya, kalau udah tahu secretnya Astra Sukses apa saya bagi, dan free lagi Anda belajar. Nah cuman kalau Anda nggak mau baca ya, ngelihatnya di YouTube cuman lihatnya yang hoax-hoax ya nggak ada gunanya. Ya betul, selektif juga. Pak Paulus, ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Dinda Najwa Tamara dari Medan. Waduh. Pertanyaannya minta saya yang bacain. Bagaimana cara meningkatkan daya beli dan mempertahankan karyawan bagi perusahaan di saat pandemi COVID-19 ini? Itu pertanyaan yang di luar kontrol. Misalkan meningkatkan daya beli itu uncontrollable. Di dalam hidup kini ada yang uncontrollable internal, ada yang uncontrollable external. Tapi kalau daya beli itu uncontrollable, eksternal, dan internal. Kalau semua lagi, misalkan Anda hotel. Nah ini mau diapain juga, uang semua udah berhenti. Airline. Mana ada airline di seluruh dunia yang hidup? Semua pasti rugi dan semua bankrupt. Kenapa? Memang kondisinya eksternalnya uncontrollable, internalnya kita mau pakai tiket murah juga nggak boleh karena PSBB. Jadi ada beberapa hal yang kita mesti take it for granted. Ya udah, ya sudah berhenti. Ya kalau nggak bisa meningkatkan demand, ya kita berhenti. Nah, soal yang kedua, soal mempertahankan karyawan itu soal hati. Kalau saya bilang kita harus mempertahankan karyawan, kita mesti mempertahankan karyawan while surviving the business. Jadi kita kalau bisa mesti protect your employee while surviving the business. Bukan kebalikannya. Bukan protect your business while surviving the employee. Kalau gitu employee jadi korban. Yang pertama di-cut mesti employee dulu. Itu yang Om William nggak mau. Om William mau adalah cobalah kita protecting the employee while surviving business. Ya nggak mungkin bisa, nggak PHK juga susah kalau kondisi susah. Ya, waktu tahun 97 kita harus PHK 40%. Saya pemimpinnya diminta untuk mem-PHK 40% karyawan. Karena nggak bisa. Tapi saya caranya gimana? Voluntary. Saya kasih paket bagus, segala macam bagus. Tahun 97 memang berat. Tapi kita lakukan. Kita hanya bisa sustain kapal ini 60%. Apa yang kita lakukan? Nah itu kita lakukan. Begitu kita bagus, sekarang employment kita udah jauh lebih besar dibandingkan tahun 98. Artinya apa? Kita akan go back. Kapal ini menjadi strong lagi. Tapi pola pikir yang Om William tanamkan kepada kita adalah protect your employee while surviving the business. Ini adalah art, ini adalah masalah hati. Nah kalau kita grogi, begitu ada begini langsung cut karyawan, potong karyawan. Memang pola pikir mereka dia belum
seperti yang tadi, tidak punya spiritual foundation. Orang yang tidak punya spiritual foundation kuat, pasti gampang ngekat karyawan. Karena karyawan dianggapnya resources. While orang yang punya spiritual kuat, ngelihat karyawan itu human. Kan kita tahu kan, karyawan human resources. Kalau dia cuman economic animals, pengusaha yang economic animal, money, mesti karyawan resources. Tapi kalau berusaha yang tidak hanya money tapi purpose, mikir karyawan human. Nah, memperlakukan human sama resources kan beda. Dan gayanya masing-masing. Tapi setiap saya ingatkan kepada Anda-Anda yang mungkin punya perusahaan atau udah pernah kerja, ini adalah pertempuran hati, bukan hanya soal head, tapi your heart. Medan, moga-moga nggak model kulibas kau, gitu, jangan. Kalau Medan kulibas kau, atau ku campakkan aja bahasanya Pak Luhut. Kalau gitu campakkanlah itu. Enggak. Ya. Ku tolong kau, itu ya baiknya Pak ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak Paulus. Dari Pak Irwan Santo Wijaya dari Bekasi. Nah ini mau langsung nanya nih Pak. Silakan Pak Irwan. Dekat nih, Bekasi. Oh, jadi selain smart farming dengan segala teknologinya. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Paulus. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Terima kasih atas semua yang disampaikan, sangat luar biasa Pak Paulus. Terima kasih Pak Irwan. Nah, pertanyaan saya cuma simpel Pak. Sekarang ini kita kan tahu dalam keadaan pandemik COVID ya Pak ya. Banyak karyawan-karyawan juga yang dirumahkan, bahkan ada yang sampai di PHK. Tadi Bapak bilang kita akan berbicara antara heart dengan head ya Pak ya. Nah, ke depannya Pak, setelah pandemik ini, apakah ijazah dari setiap mahasiswa itu masih menjadi satu pertimbangan? Sedangkan saya di asosiasi Pak, makanan dan minuman, kita sudah melihat terjadi shifting gaya pola hidup konsumen yang tadinya offline menjadi online. Sehingga konsep mereka bekerja di rumah yang dulu banyak diterapkan di luar negeri ini sudah mulai berani diterapkan di Indonesia. Nah, yang mengakibatkan perusahaan sendiri pun saya yakin akan mengalami yang namanya satu hal di mana harus mengikuti protokol kesehatan akibat COVID yang sedang terjadi. Ya, yang tadinya karyawan 500, sekarang mereka harus berbagi shift. Ya. Teman saya saja sekarang kerja seminggu hanya 2 kali gitu loh Pak ya. Dan apakah itu akan mempengaruhi dengan penerimaan karyawan-karyawan baru Pak? Kenapa? Karena dengan adanya shift ini, otomatis kan bergilir Pak, mereka masuk, tugas mereka tidak dikerjakan di kantor, bisa dikerjakan di rumah, ya kan? Sehingga kesempatan untuk para mahasiswa-mahasiswi yang baru ini pun akan menjadi, boleh dikatakan, ya sedikit banyak terhambat lah atau mengalami penundaan akibat apa yang terjadi. Dan satu sisi Pak, kita dari asosiasi sendiri saat ini sedang gencar memasuki Indonesia itu harus step up ke industrialisasi 4.0, di mana perusahaan diharapkan tidak melakukan pemecatan atau PHK secara besar-besaran, sehingga dialihkan dengan yang namanya konsep vocation, ya, atau upgrading the skill daripada para karyawan. Karena mereka tahu berdasarkan apa yang saya dapatkan juga dari SDM Astra yang Bapak tadi banyak sebut Astra, dari Direktur SDM-nya, bahwa hampir 60% itu total buruh di Indonesia itu adalah berpendidikan di level SMA, Pak. Ya, nah, mereka ini kalau dipecat semua habis, Pak, kalau kita mau berdasarkan ijazah. Ya, oleh karena itu diputuskan kita akan upgrade mereka tanpa mem-PHK. Nah, dengan upgrade ini, automatically orang itu akan semakin skill-nya semakin luar biasa. Skill up-nya luar biasa. Dan bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar ini ke depannya, Pak? Apakah mereka akan diberikan satu pengalaman, Anda sudah diarahkan dengan situasi seperti ini harus menjadi seorang entrepreneur ke depannya, yang menciptakan lapangan kerja dengan hasil ijazah. Karena fakta mengatakan sudah jelas apa yang terjadi saat ini membuktikan apa yang kita dapat di studi dengan yang kita dapat di lapangan itu sangat berbeda jauh. Ya, saya juga sedang banyak membantu di UMKM, Pak. Nah, ini apa yang mereka dapat di seminar, apa yang mereka dapat di buku, apa yang mereka dapat dari para ahli, ketika mereka mau terapkan di lapangan itu jauh berbeda. Mereka bahkan bilang, aduh,
Saya ngikut-ngikut seminar duluan, bosen lama-lama, cuma masukkan lagi, tapi waktu diimplementasikan susah. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Maaf kalau terlalu panjang, Pak. Terima kasih, Pak. Salah satu yang Terima kasih. komprehensif, Pak Irwan. Jadi saya senang sekali dengar ini. Saya juga pembina dari salah satu pembina dari Yayasan Dharma Bakti Astra yang fokus kepada UMKM. Jadi kita juga 12.000. Saya juga di sana. Tadi saya sebutkan education, itu saya sebagai chairman, ini sebagai anggota. Jadi saya berhubungan dengan Yayasan Dharma Bakti Astra, kalau Anda tahu, untuk bantu UKM juga banyak, termasuk di YPMDR. Tadi pertanyaannya cukup bagus. Saya mau jawab begini, mungkin yang agak berbeda dengan pola pikir. Karena kita juga mengembangkan, saya jadi anggota Yayasan Astra Bina Ilmu, kita lagi fokus on vocational. Dengan Jerman, Pak. Karena Jerman itu ada 300 vocational keahlian. Yang di kita, masang marmer aja ada di sana. Di kita enggak. Itu skill, bukan kompetensi. Mereka diajari masang marmer. Jadi kalau kita lihat, kenapa kok di Jerman itu semua bagus? Di sini saya properti, Pak. Untuk cari orang masang marmer untuk sama aja susah. Karena mereka nggak punya keahlian, cuma diajari berdasarkan pengalaman. Makin tua, makin pinter. Kan nggak bener nih. Mestinya makin muda, makin pinter. Di sini tuh yang makin tua, makin pinter. Yang muda tuh waktu keluar nggak diajarin apa-apa. Di Jerman 300 keahlian. Makanya kami sudah masuk dengan Meister program itu, diharapkan bisa. Jadi kembali untuk SMA, saya juga bicara dengan Minister of Education, coba kita kembangkan vocational sebanyak-banyaknya. Jadi SMK yang kita bina, Pak Irwan, itu kita kembangkan benar-benar vocational. Anda lulus dari SMK tuh punya keahlian khusus. Misalkan di Gunung Kidul, kita kasih ke mereka bukan hanya lulus, tapi keahlian batiknya. Dan batiknya kita pakai. Kemudian kita kasih untuk di mana di Gedang Sari itu ahli food technologies. Kemudian kita ajarin mereka untuk praktek bagaimana dengan talas dibikin. Jadi itu vocational akan jadi sesuatu. Ini akan jadi tren dan Pak Jokowi aware itu. Dan Pak Jokowi sudah mengerahkan ini. Jadi nggak bisa tidak. Yang jadi masalah, Anda Bapak tahu kan, vocational di kita tuh banyak. Departemen Perindustrian punya, Departemen tenaga kerja punya, kita belum satu kompak. One day saya ingin ada Ministry of Education atau Vocational yang menyatukan semua industri ilegal ini baru kuat. Karena ini bergabungan dengan SMA tadi. Ini adalah vocational, termasuk politeknik. Kemudian masuk bidang-bidang kayak master. Itu mestinya disatukan, bergabung dengan industri karena industri tahu persis butuh. Kalau digabung dengan yang lain jadi repot. Tapi kembali, ini kan kita nggak bicara ini kan. Saya tidak berandai-andai jadi menteri sih. Tapi idenya adalah itu yang kita udah katakan bahwa ini. Tapi menarik adalah dalam kondisi begini Pak, COVID, saya bilang, ini justru kesempatan kita nambah karyawan banyak, khususnya untuk mahasiswa. Karena open banyak sekali Pak. Contoh kayak di kita. Sekarang mungkin secara orang manufacturing akan berkurang. Tapi di grup digital, kita akan kasih osor-osor. Banyak mahasiswa yang dapat kerjaan karena digitalisasi ini cepat. Jadi banyak mahasiswa tingkat 2, tingkat 3 sudah dapat kerjaan. Udah dapat duit semua Pak. Dan banyak tingkat 2, tingkat 3 dapat dengan IG bisa jualan apa saja. Jadi belum pernah kejadian kami ini kalau ngasih proyek kepada mahasiswa, saya ngasih proyek ke mahasiswa, senang sekali seminggu dia kerjain, mereka bisa lakukan karena kepandaiannya ada. Makanya tadi saya bilang jangan hanya ribut di awal yang core, Anda harus kembangkan di sini dan opportunity besar. Tadi saya nggak sebutkan semua ya, bahwa dengan digitalisasi itu opening job itu banyak, akan besar. Jangan kita melihat, dengan digitalisasi akan nurunin. Karena kita lihatnya negatif aja. Selain turunin juga ada positif. Betul, mungkin nanti Pak Abrik dengan industri 4.0, kita lagi mengembangkan society 5.0, manusia akan dikembangkan sebagai human. Mungkin bukan kerja pabrik untuk stamping, itu semua bisa robot, tapi dia mikir. Dan saya yakin akan dikembangkan lebih banyak lagi. Ya, pertanian, bagaimana semua fakultas pertanian organik di rumah-rumah akan banyak. Jadi dunia ini akan baik untuk human. Teknologi akan bantu. Saya tidak percaya bahwa teknologi kills jobs. Teknologi itu create jobs. Kalau teknologi kill job itu ada yang salah sama teknologinya. Itu yang saya believe. Itu sebabnya mungkin sekarang ini ya, sekarang ada COVID, ini kita bingung antara di COVID atau industri 4.0. Kalau kita gabung-gabungkan ya, mesti harus ceteris paribus. Ini COVID kondisinya memang berat, unprecedented, kita nggak tahu. Tapi percaya Pak Iman, karena saya ikut membantu YDBA ya, saya lihat ke sana, kalau saya keliling kepada tier 1-2 kita di sana, mereka bisa lebih agile loh. Jadi banyak kita praktek, kita ajak di Astra, kita praktek, kemudian kita ajak ke Jepang, AUTS, dan banyak juga SMK yang kita praktekin di kita, mereka lihat, praktek itu seperti ini ya. Ya memang, kembali, itu adalah tergantung dari
industri kecilnya itu, dia mau atau tidak. Karena kita butuh industri kecil yang kuat. Nanti dengan kondisi begini, kita itu perlu ekspor banyak loh. Ini China terbuka betul. Jadi kalau industri kecil kita bisa kembangkan dari menengah dan ekspor itu besar. Tugas kita. Contoh, saya lagi buka Resta 456 Pak, di Semarang, Solo, itu ada Resta. Itu adalah salah satu, menurut Pak Danang, BPJT itu terbaik, mungkin di dunia kali ya. Kalau di Indonesia definitely, ya Resta. Yang Anda kalau kesempatan ke sana, beda sekali. Tapi saya bilang sama Pak Ganjar, waktu saya mau presentasi ini ke Pak Ganjar kan orangnya kritis. Waktu saya show video, nggak sampai 5 menit dia bilang, Pak Paulus kapan saya groundbreaking? Nggak, langsung setuju. Dan saya bilang, Pak, UMKM yang di sana, jangan UMKM yang lepe-lepe, Pak. Artinya apa? Kita perlakukan UMKM itu lemah. Minta yang sewanya 0, gini. Enggak, Pak. Kita akan bimbing. Nah, kalau UMKM kita perlakukan sama orang yang lemah, miskin, ya jadi lemah. Saya bilang, enggak. Kita cari yang hebat. Kita cari, soto Pak Man. Saya akan kembangin itu dengan bagus. Masuk di Resta 456, kita bimbing supaya bisa ekspor kemana-mana. Waktu kita perlakukan UMKM itu sebagai orang yang kuat, kita membantu mereka untuk jadi orang kuat. Nanti jadinya kayak gini ya, batik ini jadi kuat. Dia kuat. Tapi selama ini UMKM kenapa lemah? Diperlakukan lemah. Ditolongin dengan cara orang lemah. Orang miskin, orang di bawah. Kalau bisa gratisan semua. Akibatnya lemah. Itu yang saya bilang, saya breakthrough. Saya bilang ini nggak boleh. Ini yang kesalahan kita membina UMKM itu. Padahal kita harus bikin dia kuat, kita bantu. Saya yakin one day kita kayak Taboh Village, Pak. Kita bisa akan jadi Taboh Village. Kita ekspor karena kita kuat sekali. Industri kita kuat. Dengan Tuhan kasih berkat di daerah kita bisa ekspor ke seluruh dunia dengan cara bagus. Kayak sekarang kan perikanan kita naik 15%, 30%. Kita banyak hal. Ya, industri di Jawa Tengah itu segala macam. Batik itu bisa kita ekspor dunia. Tapi kita memang nggak pernah dibantu karena dididik ya UKM itu caranya dikasih modal, dikasih murah, dikasih segala macam pokoknya dipesakitan. Nah, ini yang tugas kita bersama. Dan sekali lagi untuk mahasiswa, sebetulnya ini your time. Dengan adanya COVID ini your time karena Anda bisa control your destiny. Jadi Anda bisa berkembang saat sekarang untuk cari duit, saat sekarang untuk cari skill, saat sekarang untuk cari ekosistem, sekarang ini terbuka dibandingkan dengan yang lalu. Mungkin itu jawaban saya, semoga menjawab Pak. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Paulus, Pak Irwan juga terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jadi teringat bahkan ada alumni UPH yang mau rekrut saya loh Pak. Waduh. Nah, itu artinya memang harusnya maju, anak-anak muda ini harus berani maju ya, berkembang gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi minta dibacain oleh saya nih Pak, dari Talita Abigail dari Bali. Minta, apakah seorang leader harus menjadi change maker? Dan bagaimana cara beliau, maksudnya Pak Paulus, untuk empower karyawan di perusahaan sebagai posisi eksekutif? Nah, itu otomatis kalau Anda change maker, pasti empower. Nggak ada change maker tuh kerja sendiri. Ya, jadi setiap leader harus change maker kalau Anda itu. Definitely itu. Kalau dia kerja sendiri artinya bukan change maker. Ingat local wisdom kita, Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, kalau tuturi handayani itu empower karyawan. Kalau saya tidak empower karyawan, saya punya memimpin 30 company, 40 triliun aset, nggak mungkin saya bisa bikin bahan ceramah, bikin kemana-mana. Karena saya harus punya orang yang bisa di-empower kerja dengan sebebas-bebasnya dengan guidance. Jadi change maker itu otomatis akan melakukan kalau pakai local wisdom 3 hal ini. Seorang change maker mesti engarso sung tulodo. Caranya, contohnya gimana sih? Yang kemudian in madyo mangun kaso, di tengah memberikan semangat. Itu change maker. Supaya kamu bisa kok. Ayo kamu bisa, kayak di startup. Kami narik startup di IT saya, di tempat IT saya, orang kan back office, orang IT, orang segala macam. Saya tantang, ayo bikin startup. Di luar yang Astra ada, di luar yang kamu lakukan sekarang. Apa aja deh kamu boleh. Nanti dia punya ada ratusan proposal, akhirnya sekarang tinggal 7 yang masuk ke saya funding. Kamu saya finding. Artinya apa? Saya kasih kekuatan mereka, yuk change di tempat di mana Anda lihat problem, saya kasih in madyo mangun raso dan kamu jalankan tuturi handayani. Jadi kembali dari Bali itu sudah harus. Jadi kalau tidak change maker tidak bisa membuat organisasi great. Tapi kalau change maker harus pakai Ki Hajar Dewantara tadi 3 itu udah harus. Kalau tidak dia pasti tidak change maker. Oke, thank you Pak. Jadi otomatis itu ya, langsung mengerjakan change maker ya dengan cara mengempower juga artinya. Karena memang ada agak beda nih Pak, ada yang memberdayakan, ada yang memperdayakan.
Jadi kita harusnya Nah, memberdayakan ya. kalau yang memperdayakan itu beda sekali itu. Pasti nggak change maker itu. Change Itu bukan trouble itu. change trouble gitu ya. Baik, Trouble baik. maker. Problem maker ujungnya nanti. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Pak. Mungkin saya rasa pertanyaan ini terkait juga dengan apa yang Bapak tadi paparkan. Bapak kan tadi bicara tentang who we are itu adalah purpose, value, dan juga culture. Ya. Nah, ini pertanyaan. Mungkin agak-agak nyambung maksudnya ini. Pertanyaannya ini dari Tangerang, tapi namanya nggak ketahuan. Mungkin tadi pas statusnya yang belum diganti. Bagaimana cara menemukan passion dan mengetahui itu passion yang tepat? Nah, mungkin saya tambahkan lagi, passion sama purpose itu sama atau beda, Pak? Silakan, Pak. Beda. Kalau purpose adalah apa yang Anda mau capai. Passion itu kekuatan yang saya senengin, yang saya bagus, yang saya mau lakukan dengan sepenuh hati, tapi berdasarkan skill. Kalau purpose kadang-kadang saya punya purpose yang higher, ya. Purpose. Tapi kalau purpose harus didasari dengan passion yang bagus. Ya, kadang-kadang passion belum tentu ke purpose. Jadi ini kebalik. Jadi passion harus dukung purpose, tapi purpose tidak selalu dengan passion. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita tahu passion kita datang atau tidak, nggak ada orang pakai dukun tiba-tiba diem, plek dapat, nggak. Saya ketemu passion saya setelah jalan. Jadi orang itu ngelihat jalan. Jadi ternyata passion saya waktu dulu saya Pak di Bogor mahasiswa, ternyata setelah saya jadi guru sekolah minggu, saya dikasih kesempatan guru sekolah minggu, loh ternyata kok ngajar tuh suka ya. Oh jadi passion dikit. Kemudian mendikit tuh. Jadi passion saya temukan di dalam perjalanan journey ini. Ternyata saya nggak pernah tahu masuk jadi food technologist karena beasiswa, karena saya nggak mungkin kalau nggak beasiswa saya dapat sekolah. Jadi saya sekolah bersyukur dapat beasiswa. Saya terlalu miskin keluarga saya untuk bisa masuk ke sekolah swasta, apalagi UPH. Sudah nggak mungkin. Sekolah swasta aja nggak mungkin ya. Satya Wacana aja nggak bisa. Jadi harus pakai sekolah. Tapi waktu saya masuk di sana ditanya, kamu purpose-nya apa? Sekolah. Pokoknya masuk universitas. Passion-nya apa? Nggak tahu. Kan mau sekolah aja saya nggak jelas kok. Diterima IPB, wah terima kasih. Langsung tanpa tes masuk. Kamu mau jadi apa? Nggak tahu. Pokoknya kuliah aja. Jadi purpose saya pokoknya kuliah. Saya nggak mau SMA itu kerja. Jadi waktu saya kuliah. Begitu kuliah tahu, oh kuliah tuh Institut Pertanian Bogor tuh ada begini ya. Baru saya menemukan, suka di mana? Saya suka food technologist, suka food industrial engineering. Food, oh sekarang saya suka lab, saya suka orang, baru menemukan gitu. Baru sekolah saya mendapatkan, saya nilainya bagus. Karena saya sekolah, belajar, seneng. Tapi begitu setelah lulus kuliah, ternyata utak-utak di pabrik itu bukan seneng saya. Ternyata jujur di laboratorium, dan di laboratorium saya cukup sukses loh. Saya menemukan kecap keong sawah dengan enzim bromelain itu bersama teman-teman. Juara 2 lomba karya inovatif produktif. Sehingga jas saya diberi oleh Pak Harto. Saya diundang ke istana. Jadi di lab juga saya bagus. Tapi akhirnya setelah saya jalan, saya ternyata tidak menyukai lab. Ternyata kenapa? Saya suka ngomong sama orang. Jadi saya masuk ke Astra ngelamar di IT, EDP. Bayangkan, Institut Pertanian Bogor, Food Engineering, masuk ke IT. Tapi saya belajar banyak. Jadi saya mesti belajar yang lain cuma 2 jam, saya mungkin 5 jam, 6 jam. Begitu sudah jadi bagus, saya nilainya bagus karena saya belajar, Tuhan ngasih otak saya lancar. Ternyata berikutnya, saya senang coding. Saya belajar COBOL, kemudian plan code, DBase2, segala macam. Ternyata tidak tertentu, saya bisa. Karena Tuhan kasih saya otak yang bagus gitu. Tapi ternyata nggak cocok dengan passion saya. Passion saya tuh ketemu sama orang. Jadi waktu saya di tempat itu, saya mesti pindah-pindah. Saya maunya di sistem development aja deh. Bukan yang kayak gitu. Jadi saya ketemu bisnis, kamu tugasnya apa. Nah setelah itu kembali ke ternyata saya suka orang. Ditaruh ke HRD. Wah seneng saya ketemu sama orang. Begitu taruh HRD, balik lagi, saya pengen memang bisnis deh. Jadi selama ini saya melihat passion saya itu di-guide oleh Tuhan. Sampai saya menemukan passion saya, itu titik tertentu bukan kayak deng. Tapi adalah journey. Sampai saya firm sekarang. Oh saya tahu sekarang. Jadi passion saya itu ngajar. Passion saya itu melakukan strategic management. Passion saya itu bantu orang. Dengan cara ini saya, bisnis itu hanya cara saya untuk mengembangkan passion saya. Yang mengembangkan orang. Jadi kembali tadi dari Tangerang. Anda tidak pernah tahu Pak Blak gitu ya. Saya nggak percaya ada tes psikologi tiba-tiba Anda kayak gini. Enggak, itu your basic. Tapi perjalanan saya 35 8 tahun dan banyak teman-teman yang anak buah saya yang saya pindahin passionnya. Kamu nggak cocok di sini.
urusan arsitektur UGM, kamu bagus di enggak, kamu cocoknya di sales. Karena saya lihat kamu suka sales. Saya pindahin. Ini ada ITB, cum laude, ini Ibu Nila, moga-moga ikut acara ini. Dia yang bikinin bahan ini bersama. Kok orang itu enggak, kamu bisa cocok di bisnis. Kamu sekarang dia jadi CEO-nya Astra Property. Dari orang engineering, orang teknik elektro ITB. Jadi kalau kita lihat semua education itu dengan passion kita, dan akhirnya jadi lain. Jadi kembali passion itu terus dijalani. Sampai akhir hidup kita akan menemukan passion. Karena saya nggak duga punya passion baru adalah mengajar di YouTube ini. Nggak senang, nggak pernah duga ini. Dulu ya selama PSBB ini bulan Juni mestinya 40 saya ngelanggar nih Pak Andri. Ternyata 29 masih jadi 41 sampai bulan Juni 41. Nanti berikutnya 3 bulan saya mau tambahin maksimum 40. Can you imagine April tanggal 5 April Mei Juni 40 Zoom di seluruh dunia, dari Taiwan, dari mana dapat. Artinya apa? Saya punya passion baru. Ternyata ngajar, ketemu sama orang one to one itu juga passion. Jadi saya nyiapin bahan kayak gini coba. Dengan ada tim saya yang bantuin, ada Ibu Nila, Ibu Cindy, Pak Arif. Mereka 3 kali 2 jam mikirin bahan untuk hari ini. Jadi artinya apa? Passion. Karena kita mau nolong sesuatu, siapa tahu, dan bahan ini bisa menjadi berkat buat Anda. Percuma kalau saya cuma ngajar, akhirnya cuma jadi, ya bagus, nggak ada gunanya. Makanya kita persiapkan, mungkin dari 200 orang yang hadir, atau 80 lebih, Anda dapat sesuatu yang Anda tidak pernah lupa dari Pak Paulus dan Pak Andri hari ini. Ya, passion akan dikembangkan terus. Wow, terima kasih Pak. Dan dari tadi apa yang Bapak sampaikan soal passion ini, waktu kita mengerjakan passion itu ternyata bukan hanya untuk kita ya Pak ya. Iya. Ternyata itu juga punya dampak, manfaat untuk orang lain. Saya sendiri ngerasa sangat diberkati nih Pak Paulus dengan passionnya Bapak mau berbagi ini, mau lihat orang bertumbuh itu ternyata yang betul-betul orang jadi bertumbuh. Itu hal yang luar biasa. Karena ada orang-orang ngerasa passion itu ya hanya apa yang dia mau lakukan dan untuk dia. Ternyata harusnya passion juga bisa berguna untuk sesama ya Pak Paulus ya. Makanya kalau passion dikaitkan dengan purpose kita jadi lain. Saya passion ngajar dengan purpose saya supaya mahasiswa ini understand bahwa you are not what you think you can. Jadi Anda bisa lakukan tadi. Saya lakukan ini, saya mikirkan mahasiswa bersama tim saya supaya mereka lakukan. Jadi lain, passionnya beda sekali karena punya higher purpose. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Paulus. Ya. Waktu juga nih, namanya Citra dari Karawaci, minta saya bacakan. Banyak teman-teman saya memilih untuk tidur-tiduran, bermain-main, menonton video yang kurang memberikan edukasi. Padahal media sosial dapat menjadi sarana untuk mengembangkan diri. Bagaimana ya Pak, kita sebagai anak muda dapat mendorong sesama teman-teman kita untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengembangkan diri, daripada hanya mengkonsumsi konten yang kurang mengedukasi. Wah, ini benar ini, Pak. Ya, silakan Pak Paulus. Kalau Anda mau jadi change maker, ini kan kembalikan change maker ini. Nomor 1, Anda tahu nih, komunitas Anda seperti apa. Tadi yang suka tidur-tidur, yang suka gitu, mungkin dia sukanya apa? Yang Anda tahu. Lah Anda undang, kalau ada acara-acara, ada bahan dari mana, kirim ke mereka. Yang link, jadi kembali link ke mereka, masuk ke mereka, dan setelah mereka connected dengan Anda, sebagai change maker caranya begitu, harus jadi satu kesatuan. Oh dia sukanya game-game ya, coba kita lihat dengan komunitas game. Kemudian dipikir, yuk kita bikin game yuk. Game untuk bikin konstruksi bagus gimana? Siapa tahu game yang kita bikin untuk konstruksi kita jual bisa dapat. Jadi bisa dilihat, wah, yuk kita bikin apa? Food, misalkan gitu ya. Yuk kita bisa bikin nggak sosial media untuk food, kita evaluasi dimanapun food dengan pakai foto mereka yang ada di sosmed itu, di Instagram. Yuk kita mau bikin programnya yuk. Begitu lihat food, tahu persis ini berasnya apa, segala macam dengan AI sekarang udah mulai maju. Jadi Anda kalau pakai Canva, pakai apa-apa kan tahu kan. Begitu Anda pakai gini udah tahu nih, ini saya pakai apa. Dengan Canva aja tahu persis kok. Ini mereknya apa, harganya berapa, mereka bisa predict. Can you imagine that? Ini dari mana? Nah, mahasiswa yang kreatif sekarang pakai dong dengan cara itu. Jadi coba mainkan mereka yang suka game, yang suka lihat gini, digunakan segala macam sebagai change maker. Yuk kita bikin sesuatu yang berat. Karena melawan mereka yang inersianya tinggi, malas-malasan nggak gampang. Tapi yang kedua, yang terakhir, kalau Anda nggak bisa merubah ini, don't waste your time. Karena at the end of the day, kamu punya waktu keterbatasan. Nggak bisa kok. Misalkan saya pengen 1.000 orang, contoh hari ini ya, tadi 180 atau 190 orang. Apakah saya mengharapkan 190 orang change? Enggak. Hukum Pareto, kalau 20% dari 190 atau 40 orang aja deh. Pareto bilang, hari ini, saya udah cukup.
dan yang 20 atau 40 orang itu mau connection dengan Pak Andri dan nanti follow up berikutnya, itu cukup buat saya. Saya nggak mungkin membuat 200 orang agree. 40. Makanya hidup saya nggak stres. Kalau Anda sebagai change maker mikirin yang 160 orang, Anda collapse. Itu circle of concern. Mari kita bicara circle of influence. Saya cuma bilang Pareto 20%. Jadi kalau hari ini 40 orang aja kelek dan bisa melakukan bahan-bahan saya dengan mulai mikir, nanti lihat langsung subscribe di YouTube saya, tanya di YouTube saya, tanya di LinkedIn saya, diskusi di sana, more than enough. Makanya saya tidak stres. Saya nggak pernah mikirin, buat apa kita mikirin yang 160? Kalau kita bisa bikin 40 itu mengguncang dunia. Give me 100 young people, Karno, and I will work. Jadi kita nggak perlu 1000. Ya. Itu jawaban saya. Betul, betul. Ini materinya kan bagus-bagus banget nih Pak Paulus. Pertanyaan ini, kalau ini saya yang nanya nih Pak, langsung aja. Materi yang tadi Bapak presentasikan itu kira-kira partisipan ini boleh dapatkan nggak Pak Paulus? Ya, kembali, kalau orang yang mau, mesti harus ada syarat. Jadi kalau dia bikin apa sesuatu, Pak Andri bisa bikin syarat. Karena ini bukan murahan. Ya, betul. Kalau Anda bikin syarat kayak gini, orang yang menurut Anda punya passion, baru Anda kasih. Siap. Cuma dikasih sampah. Jangan buang mutiara di kandang babi. Jangan. Atau jangan kandang babi lah. Kandang ayam. Jangan. Ya. Jadi kembali, orang harus usaha untuk dapatkan. Ya, betul. Sesuatu, coba bikin papers kayak apa yang kamu lakukan. Summary, coba 2 halaman dari presentasi hari ini. Begitu Anda lihat summary-nya oke, baru kita kirim. Itu artinya apa? Usaha. Saya nggak mau bikin mutiara di kandang ayam tadi. Sayang. Percuma. Anda kasih ke 160 orang yang cuma sekedar untuk dapat e-certificate, useless. Betul. Jadi tidak changeable. Tidak change gitu. Ya, jadi esensinya memang harus dapat ya Pak ya. Jadi memang sesuatu yang berharga itu harus dihargai ya Pak ya. Anda coba bikin summary dari PSBB 1 sampai 8 misalkan gitu. Kalau gitu, baru bisa dapat email saya dan bisa ke email saya. Kalau saya sama, banyak orang ke sana, kamu udah baca belum? Enggak, saya nggak jawab. Buat apa gitu loh. Dia datang cuman, Pak saya bisa kerja nggak? Saya di PHK di sini, Pak bisa dikerja nggak? Hampir semua di LinkedIn saya minta kerjaan karena di PHK. Yus pasti enggak dong. Di PHK aja artinya Anda tidak last man standing kok mau masuk di tempat kita. Jualannya tuh sedih, Pak saya nggak bisa makan, nggak bisa gini Pak, bisa nggak saya diterima Pak karena saya gitu. Lah kok jadi mahasiswa atau karyawan kok jadi pengemis begitu ya pasti langsung gampang saya tolak, gitu kan ya. Tapi Pak saya punya program kayak gini Pak, untuk Bapak dikit gini, wah langsung saya telepon, kita ngajak ngobrol di tengah ini, karena dia ada something to offer. Jadi kembali saya sarankan dari 6 leader series jangan bikin bahan yang bagus jadi bahan murahan. Lebih baik Anda dapat 20% orang yang mau dan 20% orang yang bukan hanya e-certificate tapi certificate in life. Karena itu yang akan change the world. Perlu cuma 1, 2, 3 orang kayak William Tanujaya kok untuk create the world gitu ya. Dan orang yang mau. Dan ada selain itu mungkin ada dari 3 orang ada 300 orang yang akan jadi the next. Dan ada 3.000 orang. Nah ini yang kembali harus kita lakukan. Jadi soal bahan is up to you. Tapi bikin sesuatu. Mereka bikin papers, bikin summary. Sampai Anda pikir Pak Andri orang ini benar-benar pengen tahu bahan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Paulus, ini masih punya waktu atau sudah? Karena masih ada yang mau bertanya lagi nih dari Jakarta ini. Boleh? Boleh ya Pak ya? Oh, terima kasih Pak. Ini Robert dari Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tetap bertahan untuk terus belajar terus-menerus? Ini seperti Pak Paulus ini kan terus-menerus mau belajar ini. Hingga jadi the last man standing. Padahal tidak dapat kita pungkiri, mungkin di tengah jalan kita akan merasa burn out dan ingin merasa berhenti di tengah jalan. Mungkin ini terkait juga dengan Bapak pernah bicara tentang wisuda itu ya. Wisudanya ada tahapan-tahapannya. Silakan Pak Paulus. Orang kembali, saya komentarnya burn out. Orang yang burn out itu artinya dia nggak tahu apa yang dia mau lakukan. Dia melakukan banyak hal dan nggak tahu purpose-nya burn out. Makanya tadi Warren Buffett bilang apa? Coba pikirkan 25 things in your life yang Anda pengen capai. Setelah 25 Anda pilih 5. Setelah pilih 5, buang yang 20. Jangan lakukan apa-apa at all cost untuk 20 itu. Tidak mungkin Anda burn out. Saya 40 Zoom dengan segala macam topik. Saya nggak burn out
Karena saya tahu persis, saya mau fokus ini. Diminta bahan ini, enggak, itu bukan bahan saya. Saya cuma bahan leadership, strategic management, bahan finance, hanya yang itu. Tapi kalau bahan, Pak bisa nggak soal pengembangan UMKM? Saya bisa, tapi saya bukan bidangnya, cari orang lain. Pak bisa nggak soal financial management family? Bukan bidangnya. Pak soal keluarga bisa nggak? Bukan bidangnya. Jadi saya harus tahu ini loh kekuatan saya, jadi tidak akan burn out. Nah, kenapa kalau kita belajar terus? Saya passionate belajar karena saya kembali, waktu saya jadi staff, saya pengen jadi manajer itu kayak gimana sih? Saya sudah belajar kompetensi supaya saya secara otak, hati, dan sikap jadi manajer dulu baru diangkat. Setelah dari manajer, saya mempersiapkan diri jadi GM dulu, sehingga waktu saya diangkat GM, saya udah lebih siap. Terus, saya direktur, saya juga begitu. Sehingga saya itu udah mempersiapkan diri. Kayak sekarang, setelah pensiun, saya udah mempersiapkan diri, nanti saya mau lakukan A, B, C, D. Sehingga nanti orang, kalau yang mau datang ke saya minta konsultasi, saya udah well prepared. Jadi kalau gitu nggak capek kita. Kenapa kok saya passionate terus? Karena saya tahu persis yang saya mau capek, saya tahu. Kayak contoh kan, waktu itu saya sampai sehari itu bisa 5-6 jam. Ya, 4-5-6 jam online hard. Karena saya mau kebut. Saya bilang anak saya, mau kebut nih. Mestinya cuma 2 jam cukup. Enggak, saya mau belajar. Karena saya tertarik gitu dengan seluruh dunia. Dengan cara apa? Saya ingin tahu menjadi entrepreneur di emerging market itu seperti apa. Nah, dengan cara itu saya nggak burn out. Orang yang burn out tuh ngerjakan banyak hal, akhirnya tidak tahu fokus. Kayak Marta. Marta itu kenapa burn out? Saya bilang, Tuhan kasih tahu dong Maria ini yang bantuin saya. Karena dia burn out. Karena dia ngerjain banyak hal, tidak tahu tujuannya. While Maria cuma duduk, dia mengerjakan nih. Tuhan bilang, dari dimanapun Injil diberitakan, yang Maria yang duduk ini tidak akan. Jadi artinya buat saya sekarang cerita itu refleks ke saya. Saya jangan sampai kayak Marta. Sibuk aktivitas, saya burn out, gak dapat apa-apa. Tapi saya tidak fokus. Makanya memilih saya mau jadi speaker di mana, di paruh kedua ini, Juli, Agustus, September, saya udah pilih. Kalau yang pertama untuk nolong temen yang cuma jadi coach 1-2 di IG Live, saya oke. Tapi dan naiknya saya udah nggak mau, capek kalau mikir begitu. Saya mesti pakai organisasi. Makanya begitu Pak Andri mau UPH langsung, iya, ini mahasiswa makanan saya nih. Supaya cepat dari mahasiswa yang ada ini akan jadi orang-orang hebat secepatnya. Lebih cepat dari saya. Amin. Makanya saya mau dari objektif ini saya nggak capek. Karena saya tahu persis. Tapi kalau diundang yang lain, IG Live nanti untuk yang lain udah nggak mau lagi. Iya. Artinya ada prioritas juga ya Pak ya, supaya nggak burn out ya. Oke, aduh, saya kenyang sekali nih Pak. Saya percaya juga partisipan lain juga pada kenyang ini, dapat ilmu-ilmu yang luar biasa dari Pak Paulus ini. Dan ya, mungkin saya percaya masih banyak hal yang ingin dikomunikasikan lagi, ditanyakan lagi. Cuman memang karena sudah waktunya ini. Jadi para partisipan, saya rasa saya nggak perlu lagi merangkum, karena ini semua padat sekali sebetulnya. Semua yang disampaikan Pak Paulus itu bergizi tinggi. Silakan